Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kecanduan judi online menyeret Saputra, seorang sopir angkot di Palembang berurusan dengan polisi. Demi mendapatkan uang untuk bermain judi, pria yang tinggal di Jalan Mataram, Kelurahan Kemas Rindu, Kecamatan Kertapati ini nekat membegal pacar tetangganya. Saputra tidak beraksi sendirian, ia berkomplot dengan rekannya berinisial HR. Kejahatan itu terjadi ketika korban yang akan pulang dari rumah temannya di depan lorong. Saputra dan HR menghadang korban. Mereka mengeluarkan senjata tajam membuat korban ketakutan dan meninggalkan motornya. Setelah berhasil menguasai motor korban, keduanya langsung membawa kabur kendaraan tersebut dan menjualnya. Uang hasil penjualan dibagi rata. Saputra mengaku uang itu langsung digunakan untuk bermain judi online. Cuma cewek ya? Memang kamu incel itu? Iya. Nah pas di depan tuh kamu dekat, kamu ancam mana dia? Yang ngancam Kiladin. Lompat dia. Milik motor gitu? Iya, milik A motornya. Motor Iya. Motor apa kamu? Adio. Polisi baru menangkap Saputra sementara HR masih dalam pengejaran. Pada saat beraksi tidak dilukai, hanya diancam menggunakan senjata tajam. Pada saat penangkapan diamankan satu buah senjata tajam yang digunakan pelaku untuk melaksanakan aksinya. Akibat perbuatannya, Saputra kehilangan pekerjaannya dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama Ramadan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau operasi pangan murah di berbagai daerah, termasuk di Palembang. Kegiatan ini berlangsung di kantor Pos Merdeka. Mentan menegaskan tidak boleh ada pengusaha atau produsen yang menjual kebutuhan pokok di atas harga eceran tertinggi, terutama beras. Ia menyebut produksi beras tahun ini meningkat 52% dengan stok mencapai 2 juta ton. Hal yang sama berlaku untuk minyak goreng, mengingat Indonesia adalah salah satu produsen terbesar dan turut memasok ke negara lain. Produsen yang menjual di atas harga eceran tertinggi akan ditindak, bahkan bisa ditutup usahanya oleh Satgas Pangan. Ia mengungkapkan bahwa produsen nakal sudah mulai terdeteksi di DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Operasi pangan murah dilakukan secara bertahap di seluruh kantor pos. Hingga saat ini sudah terrealisasi di 2.800 dari total 4.500 titik dengan harga lebih murah dari pasar. Selisihnya sekitar 10 hingga 15%. Ini penting, kami himbau seluruh pengusaha sahabatku seluruh Indonesia, jangan ada menjual harga di atas HET, seperti minyak goreng, beras, dan lain-lain. Kenapa? Minyak goreng kita produsen terbesar dunia, kita yang mensuplai negara lain, masa harganya di atas HET. Juga beras, tidak ada alasan hari ini beras naik. Kenapa? Produksi kita meningkat tajam dibanding tahun lalu, 52% peningkatannya. Itu kata BPS, bukan kata saya. Kemudian juga stok kita di Bulog 2 juta ton. Antusiasme warga pun tinggi karena kebutuhan pangan selama Ramadan hingga Lebaran cenderung meningkat. Mereka berharap operasi ini bisa berlangsung dalam jangka panjang untuk meringankan mereka. Ya kami senang lah gitu, misalnya ada uang selanjutnya lebih murah lagi. Jadi masyarakat ini lebih enak membelinya kan, sekarang kan serba mahal banget ya. Jadi kalau pajak masyarakat pemerintah lebih murah lagi. Beberapa kebutuhan pokok yang dijual dalam operasi ini diantaranya beras SPHP seharga Rp12.000 per kilogram, daging ayam ras beku Rp34.000 per ekor, minyak kita Rp14.700 per liter, bawang putih Rp32.000 per kilogram, gula pasir Rp15.000 per kilogram, sedangkan daging kerbau Rp75.000 per kilogram. Syarat pembelian cukup dengan KTP dan setiap orang hanya bisa membeli maksimal 2 kg per jenis kebutuhan pokok. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah mengikuti retret kepala daerah di Magelang pekan lalu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa kembali menjalankan rutinitasnya. Bersama Wakil Wali Kota, ia melakukan konsolidasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, salah satunya DPRD Kota Palembang.
Ratu Dewa menegaskan kunjungannya untuk membangun hubungan yang harmonis serta memperkuat kolaborasi dan kerjasama dalam pembangunan pemerintahan hingga penyelesaian permasalahan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak agar visi dan misi yang sudah dirancang dapat berjalan. Mengenai misi program kegiatan, saya dengan Pak Wawako, Pak Prima Salam tidak bisa bekerja berdua, kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari semua stakeholder, khususnya para Forkominda dan warga masyarakat Kota Palembang. Saya kira itu tujuan kita, silaturahmi dan audiensi ke seluruh jajaran Forkominda yang ada di pemerintah kota maupun Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, konsolidasi dengan Forkopimda merupakan tindak lanjut arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah uji coba publik awal tahun lalu, operasional wisata Menara Jembatan Ampera di Palembang kini dihentikan sementara. Dinas Pariwisata Kota Palembang menyebut penghentian dilakukan karena masa uji coba publik telah berakhir 28 Februari lalu. Selain itu, langkah ini juga diambil untuk efisiensi anggaran serta perawatan yang dilakukan Balai Besar Jalan dan Jembatan Nasional. Dinas Pariwisata menegaskan keputusan penghentian operasional Tower Jembatan Ampera sepenuhnya berada di bawah wewenang BBJN. Hingga kini belum ada kepastian kapan wisata ini akan kembali dibuka. Status kepemilikannya masih punya Balai Besar Jalan. Kita kemarin hanya membantu di dalam kegiatan uji coba. Nah, pada menjelang bulan suci Ramadan kemarin ya kita tutup, jadi tidak ada operasional. Yang kedua, menurut keterangan dari Balai, karena mereka ada efisiensi, jadi kegiatan ini mungkin akan dibuka setelah semuanya, kajiannya, izinnya semuanya, pembiayaan dan sebagainya sudah bisa diselesaikan. Warga berharap wisata Tower Ampera segera dibuka kembali karena berpotensi menarik lebih banyak wisatawan ke Palembang. Saya sebagai warga sangat menyayangkan ya, karena itu kan sebenarnya jadi salah satu destinasi wisata kita di Kota Palembang, dan semenjak keberadaan Tower itu juga memicu perekonomian kita di Kota Palembang seperti itu. Jadi sangat sayang sekali sih, sangat disayangkan. Dinas Pariwisata Palembang menyatakan memiliki keinginan untuk membuka wisata ini kembali saat libur Idul Fitri mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang menggelar pasar murah selama Ramadan 2025. Kegiatan ini disambut warga yang sudah memadati lokasi. Salah satunya Eli, warga Kalidoni, yang datang ke pasar murah di kantor Kelurahan Sungai Selincah sejak pagi. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli kebutuhan seperti beras, minyak goreng, telur, dan makanan ringan. Ia sangat terbantu dengan pasar murah. Harga kebutuhan lebih murah dibandingkan di pasar. Ia berharap harga terjangkau seperti ini bisa terus berlanjut, tidak hanya saat operasi pasar. Saya minta menurun barang-barang, turun barang-barang semuanya, murah terus, jangan naik-naik. Itu harapan saya, semuanya jadi enak semua. Pasar murah digelar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan. Pemkot Palembang bekerja sama dengan distributor melakukan hal tersebut untuk mengantisipasi lonjakan harga. Nah, saya sudah juga minta untuk mengumpulkan para distributor. Kemarin saya sudah minta juga dengan Pak Asisten 2, Dinas Perdagangan dan juga dinas terkait, agar kalau memang terjadi peningkatan, maka kita harus cari solusinya. Dan sekarang kita lagi mengumpulkan para distributor sehingga tidak ada gejolak harga terlalu tinggi. Saat pasar murah, beberapa komoditas dijual lebih murah, seperti minyak kita Rp14.700 per kilogram, telur Rp25.000 per kilogram, daging sapi mulai Rp105.000 hingga Rp125.000 per kilogram, dan ayam potong Rp34.000 per kilogram. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di antara permukiman warga di tepian Sungai Musi berdiri bangunan sederhana berukuran 10 x 12 meter. Bangunan itu adalah Musola Al-Kausar, tempat ibadah yang menjadi bagian dari sejarah Palembang sejak abad ke-18. Musola didirikan Habib Hussein bin Abdullah Al-Kaf, salah satu tokoh muslim di kota ini.
Selain sebagai tempat sholat, Al-Kautsar juga menjadi pusat dakwah pendirinya dalam menyebarkan ajaran Islam pada masyarakat sekitar. Sejarah panjang musola ini sempat diuji pada masa Perang 5 Hari 5 Malam tahun 1947. Saat itu, kolonial Belanda membom kawasan Palembang termasuk musola Al-Kautsar yang mengakibatkan sebagian bangunannya hancur. Ibadah pun terhenti sementara. Namun tak lama setelahnya, musola kembali dibangun Habib Muhsin Syekh Abu Bakar. Kini, musola Al-Kautsar masih berdiri kokoh dengan material utama kayu unglen yang kuat dan tahan ratusan tahun. Musola hanya diperuntukkan bagi jemaah laki-laki, mengikuti syariat Islam yang menganjurkan perempuan melaksanakan sholat 5 waktu di rumah. Musola Al-Kautsar ini didirikan tahun sekitar 18 akhiran, abad 18 terakhir. 1890 hapus 18 berapa itu dibangun oleh Al-Habib Husin bin Abdullah Al-Kab. Pas ketika perang 5 hari 5 malam, ini musola ini dibom oleh Belanda. Dibom oleh Belanda, hancur. Separuh hancur dan dibangun lagi oleh Habib Muhsin Syekh Abu Bakar. Dan dipelihara oleh daripada generasi marga Syekh Abu Bakar. Meski berusia ratusan tahun, musola Al-Kautsar tetap terawat dengan baik. Warga sekitar secara swadaya bergantian membersihkan area ibadah yang juga kerap dijadikan tempat musyawarah. Selain sholat tarawih, saat Ramadan, suasana musola semakin semarak. Berbagai kegiatan keagamaan seperti tausiah, tadarus, dan sholat tarawih menjadi bagian dari tradisi yang terus dijaga. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bekas Bupati Musirawas, Sumatera Selatan RM ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pidana khusus Kejati Sumatera Selatan. Ia diduga terlibat dugaan korupsi penerbitan izin kebun sawit di Kabupaten Musirawas. RM tidak sendirian, penyidik juga menetapkan 4 tersangka lain, masing-masing ES, Direktur PT DAM tahun 2010, SI, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Musirawas 2008-2013, AM, Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Musirawas 2008-2011, dan BA, Kepala Desa Mulyo Harjo 2010-2016. Para tersangka diduga bersama-sama menerbitkan izin serta menguasai dan menggunakan lahan negara seluas 5.974 hektar secara ilegal. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar 61,3 miliar rupiah. Adapun modus operandi dari para tersangka yaitu bahwa para tersangka bersama-sama dalam penerbitan izin serta penguasaan dan penggunaan lahan negara dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum seluas lebih kurang 5.974,90 hektar. Penyidik juga menyita uang, lahan sawit seluas 5.974 hektar, serta sejumlah dokumen terkait kasus ini. Para tersangka kini ditahan di Rutan Pak Jo Palembang untuk 20 hari ke depan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Empat pelaku begal yang berada di dalam minibus putih ditembak petugas gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Tindakan tegas itu dilakukan karena pelaku berusaha kabur saat akan ditangkap di Kelurahan Tuan Kentang, Seberang Ulu 1 Palembang. Bukannya menyerah, para pelaku nekat menabrak petugas demi melarikan diri. Namun upaya mereka gagal setelah salah satu pelaku tewas terkena tembakan polisi. Kapolres Tabes Palembang menjelaskan, keempat tersangka merupakan begal lintas kabupaten dan kota. Berdasarkan catatan polisi, mereka telah beraksi sedikitnya 10 kali di Ogan Ilir dan Palembang. Dalam setiap aksinya, mereka kerap melukai korban dengan senjata tajam. Para tersangka Cesar Firdaus, Febriansyah, Angga Pratama, dan Edwin Sulaiman diketahui menjalin pertemanan saat masih menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 1 unit minibus yang digunakan dalam aksi kejahatan.
Ya, ada luka tembak, ada, itu bagian daripada tindakan kita karena yang bersangkutan akan melukai anggota kita yang akan melakukan penangkapan, yaitu menabrakkan mobil ke anggota kita, sehingga kita melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melindungi diri dengan memberikan peringatan dan selanjutnya melakukan tindakan yang bersifat tidak mematikan. Saat mencoba kabur, para pelaku sempat menabrakkan mobilnya ke rumah warga hingga menimbulkan kerusakan. Diganti kakek, Pak RT ngurusinnya. Oh, Pak RT ngurusnya. Diganti siapa? Polisi atau siapa? Polisi yang ganti. Polisi. Oh, tapi RT yang ngurusin? Ya, RT yang ngurusin. Jam 10:30, jam 11. Oh. Waktu kejadian Ibu di mana? Di rumah ini, Tedo. Ini kan hancur ditabrak mobil. Kedengaran nggak kita? Ya, kedengaran. Minta kecut. Oh, kecut. Keluar nggak kita? Tidak, di dalam rumah. Anakku keluar. Warga sekitar mengaku lega setelah komplotan begal ini ditangkap, karena selama ini mereka kerap merasa resah dan takut. Tanggapan kita ya sudah syukurlah, senang dapat yang pelaku begal itu kan dalam beberapa kali buron baru dapat sekarang. Alhamdulillah, syukur untuk masyarakat Palembang juga mungkin tidak resah lagi untuk begalan sudah dapat pelaku di sini. 3 tersangka yang kini ditahan di Polrestabes Palembang terancam hukuman 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Edwi, salah satu pelaku begal tewas dilumpuhkan polisi dengan tembakan karena melawan saat akan ditangkap, dengan menembak anggota Polri menggunakan mobilnya untuk melarikan diri. Edwi dan komplotannya diketahui beraksi di berbagai lokasi, mencari pengendara motor yang membuat masyarakat takut. Keluarga pelaku menyampaikan permintaan maaf. Mereka baru mengetahui keterlibatan Edwi dengan aksi begal setelah menerima kabar kematiannya, karena sehari-hari ia bekerja sebagai sopir. Dengan kerendahan hati kami mohon maaf terkait memang ada dari pihak kepolisian, baik korban atas kejadian ini yang keluarga tidak tahu kejadian sebenarnya, cuma baru tahu di pagi hari tadi yang kurang lebih jam 4.30. Dengan kerendahan hati, mohon maaf sebesar-besarnya atas tindakan daripada pelaku ini, karena keluarga tidak tahu sama sekali atas permasalahan ini. Jenazah Edwi menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang mengungkapkan pelaku mengalami luka tembak. Tembaknya dari sebelah kiri, telinga sebelah kiri yang menembus samping kepala sebelah kanan. Berapa lubang, Dok? 1 lubang, 1 tembakan, nembus ya. Sebelumnya Edwi dan 3 pelaku lain ditangkap tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Subdit 3 Jatan Transpolda Sumsel di Jalan Aibtu Wahab, Jakabaring, Palembang. Kelompok ini diketahui melakukan aksi begal menggunakan mobil dan mengancam korban dengan senjata tajam. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang berencana menerapkan kebijakan ganjil genap bagi kendaraan tahun ini. Kebijakan menjadi salah satu opsi yang tengah dikaji untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah di sejumlah ruas jalan kota. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, meminta dinas terkait untuk melakukan kajian mendalam terkait efektivitas ganjil genap. Tetapi saya ingin ke depan ada FGD. Ada FGD kita libatkan seluruh. Kita libatkan masalah pakar transportasinya dari kalangan akademisi, para kepala sekolah, para masyarakat, dan perwakilan-perwakilan lainnya termasuk dari Polrestabes, karena kita ada tim pengkajian dan lain sebagainya dari FGD. Kita duduk sama-sama dalam forum FGD baru kita bersikap terhadap mengatasi persoalan kemacetan. Rencana ini mendapat respon positif dari masyarakat. Warga menilai kemacetan di Palembang terjadi terutama pada jam masuk sekolah dan kerja. Jam-jam yang macet tuh jam pulang sekolah sama jam pulang kerja. Sangat setuju kalau memang berlaku tuh genap ganjil. Namun pemerintah menegaskan, regulasi dan mekanisme penerapan ganjil genap harus matang serta melibatkan berbagai pihak agar berjalan efektif. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang kurir narkoba jaringan internasional SBP tertunduk dan menangis usai ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Pria 36 tahun ini diamankan di rumahnya di Gandus, Palembang. Dalam penangkapan itu, polisi menemukan 1.000 butir pil ekstasi dan 8,35 kg sabu yang disembunyikan di dalam rumahnya.
Kapolrestabes Palembang mengungkapkan tersangka merupakan residivis yang sudah lama dipantau polisi. 2 minggu sebelum penangkapan, petugas telah mengawasi pergerakannya. Diketahui tersangka telah menjual 2 kg sabu ke pengedar. Narkoba tersebut berasal dari Malaysia dan diperoleh tersangka dari temannya PN. Barang bukti tersebut kita dapatkan dalam satu tempat yang tersembunyi di dalam sebuah koper yang sengaja disembunyikan untuk dipelakukan kepada kita penegak hukum agar kiranya tidak menyangka bahwasanya dalam tempat yang tersembunyi tersebut terdapat barang-barang yang dilarang maupun yang menjadikan objek daripada Satuan Reserse Narkoba Polres Palembang dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Tersangka yang sehari-hari bekerja serabutan sebagai juru parkir mengaku sadar risiko menjadi kurir narkoba. Namun, ia nekat menjalaninya demi membeli susu untuk anaknya yang masih berusia 9 bulan karena belum mendapatkan pekerjaan tetap. Bahkan, ia menyembunyikan pekerjaan ilegalnya dari sang istri. Itu kok kita tergiur kenapa? Kita nggak kerja? Belum dapat kerja. Belum kerja. Oh, sudah berkeluarga? Punya anak? Berapa anaknya? Umur berapa? 9 bulan. Kok nggak berpikir panjang itu loh, kan punya anak, kan resikonya, tahu nggak resikonya bawa ini? Ya. Tahu? Oh, kok masih dilakuin? Kepepet. Ekonomi, Pak. Ekonomi. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman mati, sementara polisi masih mencari pemasok utama PN yang masih dalam pengejaran. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saat sosialisasi instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian di Palembang, Mentan menyampaikan 2019 Sumsel berada di peringkat 8 penghasil beras terbesar nasional. Kini provinsi ini telah naik ke peringkat 5. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan tambahan 1 juta hektar lahan baru untuk padi dengan tahap awal pengembangan 150.000 hektar tahun ini. Selain itu, modernisasi pertanian akan dipercepat dengan penyaluran alat dan mesin pertanian dalam jumlah besar. Pemanfaatan Al-Sintan secara optimal diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan dan mendukung ketersediaan beras nasional. Kementerian Pertanian juga memperkuat peran penyuluh pertanian dengan mendorong mereka untuk terus berinovasi dan berkompetisi. Kita upayakan masuk 3 besar, kalau bisa nomor 1. Kenapa? Potensinya besar. Kami ini adalah pertanian yang kita prioritaskan. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan. Ini menjadi terbesar. Kita rancang pertaniannya menjadi lumbung pangan nasional. Dan insya Allah pasti meningkat. Minimal nomor 3 nanti ke depan. Penyuluh kita akan support mereka. Kita ingin mereka berkompetisi. Kalau berhasil swasembada bahkan ekspor, itu dari 37.000 penyuluh kami siapkan 5.000 sampai 10.000 motor yang terbaik. Penyuluh di Sumatera Selatan tengah mengembangkan tanaman jagung sebagai upaya mendukung ketahanan pangan selain padi. Namun tantangan utama yang dihadapi keterbatasan lahan. Sekarang tuh lahan, Pak, masalah lahan. Lahan kami sudah sebagian besar tuh dipakai batu bara. Jadi kurang itu, Pak, untuk lahan tanaman, untuk tambah tanam jagung. Kami tetap pelaksanaan tanaman padi sawah. Itu jadi petani itu sekarang karena lahannya tidak ada, sudah berkurang untuk tanaman jagung. Jadi untuk kecamatan kami yang Mabia Barat tuh banyak yang belum tanam jagung. Berbagai upaya ini diharapkan Sumatera Selatan dapat mencapai target yang dicanangkan dan berkontribusi lebih besar pada ketahanan pangan nasional. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Jalan Ahmad Yani Lorong Haji Umar, Kelurahan 8 Ulu, Seberang Ulu, Palembang, dikejutkan dengan penemuan benda yang diduga bahan peledak Jumat 7 Maret 2025 pagi. Tim Gegana Brimopolda Sumsel turun ke lokasi setelah mendapat laporan.
untuk memeriksa dan memindahkan benda mencurigakan tersebut. Demi keamanan, polisi meminta warga menjauh hingga radius 20 meter dari lokasi. Penemuan benda ini bermula saat seorang pekerja bangunan menggali tanah sedalam 3 meter untuk pondasi rumah. Awalnya ia mengira benda itu hanya coran semen, namun setelah diangkat, bentuknya menyerupai bahan peledak berbentuk bulat agak lonjong dengan berat sekitar 6-7 kg. Di lubang tengah itu. Waktu itu kita lagi apa, Pak? Ngetuk. Kok itu tuh coran, jadi digebuk dulu. Tahu-tahunya besi naik pucuk baru. Benda tersebut diduga merupakan peninggalan masa perang dan kemungkinan masih aktif. Meski demikian, Kapolsek Seberang Ulus 1 Palembang belum bisa memastikan apakah itu benar-benar bahan peledak karena masih dalam penyelidikan tim Gegana. Penemuan bom ini belum bisa dipastikan ya. Kita belum bisa menyatakan bahwa ini bom. Nanti ada tim J-Bom yang akan turun untuk memastikan ini bisa dikatakan benda mencurigakan. Benda mencurigakan yang belum diketahui. Jadi belum kita pastikan. Jadi yang memastikan ahlinya nanti. Untuk memastikan status dan tingkat bahayanya, tim Gegana membawa benda tersebut ke markas mereka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi Sumatera Selatan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat selama sepekan ke depan atau hingga 12 Maret 2025. Curah hujan diperkirakan berkisar antara 5 hingga 50 mm per hari dengan kecepatan angin rata-rata 15 hingga 25 knot. Hujan diprediksi terjadi siang, sore, dan malam hari yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Berdasarkan perakiraan cuaca bulanan, curah hujan pada Maret cenderung lebih tinggi dengan puncaknya terjadi hingga awal April. Wilayah yang berisiko tinggi terhadap bencana ini seperti Muratara, Empat Lawang, Ogan Ilir, Lahat, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Palembang diminta meningkatkan kewaspadaan. Langkah mitigasi perlu disiapkan, mengingat saat ini telah terjadi banjir serta kerusakan infrastruktur di beberapa daerah, termasuk Musi Banyuasin dan Muratara. Masuki di bulan Maret 2025, Sumatera Selatan secara umum masih berada di musim penghujan. Nah, barangkali seminggu terakhir ini setidaknya kita sudah merasakan di beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan dampak dari bencana hidrometeorologi basah yang diakibatkan dari adanya curah hujan yang turun di beberapa kabupaten kota. Ini ada seperti yang di Muratara, kemudian Empat Lawang, Lahat, Oku, Muara Enim, bahkan tadi pagi kami menerima laporan di daerah Pali, itu banjir sudah menggenangi beberapa pemukiman yang ada di beberapa kabupaten tersebut. Masyarakat diimbau untuk membersihkan aliran air di lingkungan masing-masing, serta tidak membuang sampah sembarangan mencegah genangan dan banjir. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan kuota mudik gratis untuk 2.113 warga tahun ini. Program khusus untuk pemegang KTP Sumsel dengan maksimal 4 orang dalam satu kartu keluarga. Pendaftaran dibuka secara online mulai 17 Maret 2025 dengan kuota terbatas, jika penuh akan ditutup. Moda transportasi yang disediakan program terdiri dari kereta api dan bus. Untuk kereta api, rutenya dari Palembang ke Lampung dan Lubuk Linggau. Sementara bus, rute mencakup berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Untuk rute ke Pulau Jawa, pemudik bisa menuju Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Sementara tujuan di Sumatera meliputi Sumatera Barat, Solok, Padang, Lubuk Basung, dan Sumatera Utara, Padang Sidempuan, dan Medan. Dalam provinsi, tersedia perjalanan dari Palembang ke berbagai kabupaten dan kota, seperti Lubuk Linggau, Muratara, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Oku, Oku Timur, dan Oku Selatan. Dan ini diutamakan untuk masyarakat Sumatera Selatan dan juga sifatnya gratis. Harapan kami ini direncanakan untuk pembukaan pendaftaran itu tanggal 17 Maret secara online. Program sejalan dengan anjuran pemerintah agar masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum saat mudik. Langkah ini juga untuk mengurangi angka kecelakaan selama arus mudik Lebaran. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Kegiatan belajar mengajar kembali dimulai pada Kamis 6 Maret 2025. Program makan bergizi gratis tetap berjalan selama Ramadan meski menu yang disediakan berbeda dari hari biasa. Jika biasanya siswa menerima makanan basah untuk dikonsumsi di sekolah, selama Ramadan menu diganti takjil atau makanan kering yang bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa. MBG hari pertama saat Ramadan, siswa mendapat biskuit, 5 butir kurma, susu sereal, sebutir telur rebus, dan pisang Ambon. Paket makan ini dikemas dalam goodie bag kecil, namun wadahnya harus dikembalikan sehingga siswa diimbau membawa tempat makan dari rumah. Kita kan menunya itu dari Badan Gizi, jadi kita menerima gitu kan. Nanti kita lihat, kita nanti evaluasi dengan siswa. Jadi besok itu kan biasanya siswa itu berkomentar gitu ya. Nah, jadi kita nanti request gitu, Pak misalnya anak-anak nanti minta ditambah apa atau ditukar atau bagaimana gitu. Jadi kita biasa komunikasi. Gitu. Antusias siswa tetap terlihat saat menerima menu MBG. Takjil yang diberikan sudah sesuai untuk dibawa pulang. Meski beberapa siswa masih berharap ada susu sebagai pelengkap, meskipun sudah tersedia susu sereal penggantinya. Ada kurma, pisang, kurma, telur sama energen. Ada yang kurang nggak? Masih ada minta apa nih? Nggak ada kurang. Cukup ya? Iya. Kalau di sebelum zaman bulan puasa sih itu kan dikasih makanan yang basah. Nah, jadi pas bulan puasa ini dikasih makanan yang kering biar pas pulang nanti pas buka puasa itu makanannya nggak mudah basi. Kayaknya enak sih Kak buat buka puasa, buat nemenin buka puasa nanti itu udah cukup sih buat anak sekolah kayak kami. Selama Ramadan, menu MBG tetap disusun dengan memperhatikan keseimbangan gizi. Badan Gizi Nasional memastikan setiap paket makanan yang diberikan memenuhi kebutuhan nutrisi siswa. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang menggelar pasar murah selama Ramadan 2025. Kegiatan ini disambut warga yang sudah memadati lokasi. Salah satunya Eli, warga Kalidoni, yang datang ke pasar murah di kantor Kelurahan Sungai Selincah sejak pagi. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli kebutuhan seperti beras, minyak goreng, telur, dan makanan ringan. Ia sangat terbantu dengan pasar murah, harga kebutuhan lebih murah dibandingkan di pasar. Ia berharap harga terjangkau seperti ini bisa terus berlanjut tidak hanya saat operasi pasar. Saya minta menurun barang-barang, turun barang-barang semuanya, murah terus, jangan naik-naik. Itu harapan saya semuanya, jadi enak semua. Pasar murah digelar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan. Pemkot Palembang bekerja sama dengan distributor melakukan hal tersebut untuk mengantisipasi lonjakan harga. Nah, saya sudah juga minta untuk mengumpulkan para distributor. Kemarin saya sudah minta juga dengan Pak Asisten 2, Dinas Perdagangan dan juga dinas terkait agar kalau memang terjadi peningkatan maka kita harus cari solusinya. Dan sekarang kita lagi mengumpulkan para distributor sehingga tidak ada gejolak harga terlalu tinggi. Saat pasar murah, beberapa komoditas dijual lebih murah, seperti minyak kita Rp14.700 per kilogram, telur Rp25.000 per kilogram, daging sapi mulai Rp105.000 hingga Rp125.000 per kilogram, dan ayam potong Rp34.000 per kilogram. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelataran Monumen Perjuangan Rakyat Palembang menjadi lokasi Festival Jajan Bukoan 2025. Berbagai kuliner khas dan takjil tersedia di festival ini, menjadikannya pilihan utama warga untuk berburu menu berbuka sembari ngabuburit menunggu azan maghrib. Tak hanya sebagai ajang berburu takjil, festival juga wadah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan ini, Pelataran Monpera dikenal pula sebagai destinasi wisata kuliner menarik saat Ramadan di Palembang. Kisaran daging ada yang 10 sampai dengan 40.000, kisarannya seperti itu. Jadi insya Allah terjangkau, makanannya juga terjangkau dengan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pun memberikan dukungan pada penyelenggaraan festival. Setiap tahunnya, festival diharapkan terus diadakan untuk mendorong pertumbuhan UMKM, serta memperkuat daya tarik wisata kota. Walaupun di kota juga, di desa ini budaya gitu. Nah budaya gitu ini kita lestarikan, itu ada makanan khas memang Sumatera Selatan ini dijual di sini. Nah itu kalau pesan diteruskan ini lebih banyak lagi setiap tahunnya.
Festival berlangsung hingga 17 Maret 2025 diikuti 35 gerai kuliner yang menyajikan aneka makanan dan minuman khas. Salah satu jajanan yang paling diburu adalah jongkong, kuliner jadul Palembang yang laris terjual. Jual jongkong, Pak. Karena lebih menarik dan makanan jadul. Untuk berbuka puasa enak. Iya, cocok sekali karena dia kalau manis rasanya cocok untuk berbuka puasa. Selain berburu takjil, pengunjung bisa menikmati berbagai hiburan yang disiapkan penyelenggara. Iya sih sekalian, soalnya kan jarang kan ada tenan-tenan yang dibuka di Monpera karena mungkin aku baru pertama kali juga kesini. Sama siapa? Sendirian. Betul, ya. Lokasi strategis dan banyaknya pilihan makanan dengan harga terjangkau menjadikan Festival Bukoan di pelataran Monpera sebagai tempat favorit warga untuk ngabuburit sambil menikmati suasana Ramadan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. KPU Sumatera Selatan memastikan pemungutan suara ulang di Kabupaten Palawang akan digelar pada 19 April 2025. PSU ini mencakup 10 kecamatan dan total 531 tempat pemungutan suara. Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian anggaran dari pemerintah daerah. Pengajuan dana sebesar 15 miliar rupiah ditargetkan rampung akhir pekan ini. Setelah anggaran tersedia, badan ad hoc yang bertugas saat Pilkada 2024 seperti PPK, PPS, KPPS, dan Pantarli akan diaktifkan kembali. Jika ada kendala terkait petugas sebelumnya, KPU akan melakukan rekrutmen ulang. Saat ini KPU Sumsel tengah melakukan sosialisasi PSU ke masyarakat Empat Lawang untuk menjaga partisipasi pemilih. Daftar pemilih tetap yang tercatat mencapai 257.020 orang. Untuk debat publik, KPU Sumsel akan mencari lokasi yang kondusif guna mengantisipasi potensi gesekan antar pendukung pasangan calon. Kami dapat informasinya tanggal 19, tapi nanti kami tunggu surat resmi dari KPU RI apakah memang tanggal 19 itu akan dilaksanakan. Untuk persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang, sampai hari ini kami masih terus koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk menyiapkan ketersediaan anggaran pelaksanaan pemungutan suara ulang. Baik untuk KPU, Bawaslu, kepolisian, gitu ya, seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan ini. PSU Empat Lawang akan diikuti dua pasangan calon, Joncip Muhammad Arifai serta Budi Antoni Heni Ferawati. Sebelumnya Joncip dan Arifai ditetapkan sebagai pemenang Pilkada 2024. Namun Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan itu. MK mengabulkan gugatan pasangan Budi Antoni Heni Ferawati yang sebelumnya didiskualifikasi KPU Empat Lawang karena Budi telah menjabat sebagai bupati selama 2 periode. Dalam PSU ini, pasangan tersebut kembali diikutsertakan. Reski Oktora, Mokles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kondisi infrastruktur sekolah yang memprihatinkan menjadi sorotan utama pemerintah Kota Palembang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meninjau kondisi bangunan sekolah, di antaranya SDN 158 Palembang dan SDN 143 Gandus. Dari peninjauan, ditemukan banyak bagian bangunan yang rusak dan lingkungan sekolah yang kumuh. Data menunjukkan dari 505 SD di Palembang, 35% mengalami kerusakan berat dan ringan. Sementara itu dari 265 SMP, 30% dalam kondisi serupa. Ini hanya sampel, saya akan turun langsung dengan Pak Kadisdik. Kalau SD ada 35%, sekolah yang tidak layak, rusak ringan, rusak berat, rusak sedang. Sedangkan SMP itu di angka 30%-an. Ini yang harus, karena sumber daya manusia kita prioritaskan, sejalan dengan program visi misi dan kegiatan dari Ratu Dewa Prima Salam kemarin. Pihak sekolah berharap Pemkot Palembang segera mengambil tindakan meski bertahap. Tadi dari Pak Wako ya sama Pak Kadin juga mengatakan insya Allah semuanya ini akan diperbaiki, tapi memang mungkin bertahap ya, karena ada prosedur, kita juga harus membuat berita acara penghapusan, jadi ada prosedur yang harus kita lakukan, tapi beliau mengatakan tadi insya Allah di tahun ini. Pemkot Palembang memperkirakan anggaran perbaikan mencapai 20% dari APBD
atau sekitar 1 triliun rupiah. Dana ini akan digunakan untuk memperbaiki 249 SD, 61 SMP, dan 8 TK serta PAUD. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ramadan dikenal sebagai bulan penuh rahmat, sementara Jumat hari istimewa dalam Islam. Pada Jumat pertama Ramadan 1446 Hijriah, umat muslim di Palembang ramai mendatangi Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo untuk menunaikan sholat Jumat. Jemaah sudah mulai berdatangan lebih awal. Ruang utama masjid pun penuh, menunjukkan antusiasme warga yang ingin meraih berkah Ramadan. Sholat Jumat kali ini dipimpin Imam Ustadz Ki Agus Ar-Rasyid Siddiq, sementara khutbah disampaikan Kiai Haji Nur Hashim. Bagi kami kegiatan di awal Ramadan di sholat di Masjid Agung itu banyak barokahnya. Saya minta barokahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dalam menjalani ibadah puasa di tahun ini. Untuk kali di awal bulan Ramadan tahun ini, saya lihat sudah membludak sekali. Sampai-sampai saya ke ruangan utama sudah penuh tadi. Biasanya saya bisa masuk ke ruangan utama, tapi saya lihat sudah penuh, jadi saya paksa sholat di luar. Kita dari jam berapa tadi datang, Pak? Saya jam 11.30 ke sini, tapi sudah penuh di ruangan utama itu. Luar biasa, ramai, penuh dengan senang-senang lah bulan puasa ini. Ini Jumat pertama ini lebih ramai dari Jumat-Jumat sebelumnya. Luar biasa nih, Jumat ini lebih ramai, jamaahnya lebih ramai. Setelah sholat Jumat, jemaah yang hadir dapat menjalankan ibadah dengan mengikuti ceramah agama ataupun pengajian Al-Quran yang digelar di masjid. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. PB PAPSI terus berupaya menelurkan talenta muda potensial. Terbaru, PB PAPSI membawa beberapa atlet junior dan remaja untuk bergabung di Pelatnas. Atlet-atlet potensial ini diproyeksikan mengikuti sejumlah kejuaraan junior dan remaja bergengsi. Salah satunya kejuaraan dunia junior dan remaja 2025 yang akan dihelat di Kota Lima, Peru mulai 30 April. Setidaknya ada 6 atlet remaja yang ditempa di Pelatnas. 5 diantaranya merupakan wajah baru hasil pantauan tim pemandu bakat seperti Alia Maulida Kartina Pertiwi asal Banten. Sementara lifter potensial Kevin Andrian memang sudah sejak 2023 berlatih di Pelatnas. Pelatnas Youth ini kita mempersiapkan nanti untuk terutama ya Olympic Youth ya 2026, kemudian nanti 2025 Oktober ada Asian Youth Game. Jadi kita juga mempersiapkan atlet untuk itu semua, baik Asia maupun Olimpik. Alhamdulillah persiapannya sejauh ini lumayan lancar. Semoga aja nanti dengan persiapan ini bisa tampil terbaik di Peru. Selain atlet remaja, sejumlah atlet junior juga tengah dipersiapkan mengikuti kejuaraan dunia di Peru. Di antaranya Tita Nur Cahya di kelas 49 kg putri dan Yuda Permana kelas 61 kg putra. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta. Federasi Bulu Tangkis Nasional PBSI baru saja mengumumkan skuad yang akan tampil di kejuaraan Asia 2025. Tampil dengan kekuatan penuh 19 wakil siap membela Panji Merah Putih di kota Ningbo, Tiongkok 8 hingga 13 April. Jumlah ini naik signifikan dari sebelumnya hanya 11 wakil. Peningkatan ini disebabkan undangan susulan gelombang kedua untuk melengkapi partisipasi dari BWF. Juara bertahan Jonathan Christie dipastikan ambil bagian, begitu pula Anthony Ginting yang merupakan juara di tahun 2023. Satu nama lagi di sektor tunggal putra jadi milik Chico Wardoyo. Di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan jadi tumpuan didampingi Putri Kusuma Wardani yang tengah dalam tren positif. Sementara Esther Nurumi Wardoyo dan Komang Ayu juga berkesempatan turun. Untuk sektor ganda putra, Merah Putih diwakili 4 pasangan, yakni Fajar Alfian Rian Ardianto, Sabar Gutama Reza Pahlevi, Leo Roli Karnando Bagas Maulana, serta Sohibul Fikri Daniel Martin.
4 pasangan juga hadir dari sektor ganda putri, di antaranya Siti Fadia Lanitria Mayasari serta Febriana Kusuma Amalia Pratiwi. Siti Fadia juga kembali bermain rangkap di sektor ganda campuran berpasangan dengan Dejan Ferdinansyah. Sementara Rino Vivaldi akan kembali berpasangan dengan Pita Mentari setelah berpisah dengan Lisa Ayu. Dengan perebutan poin setara turnamen level 1000, praktis pemain top Asia dipastikan ambil bagian dalam turnamen ini. Namun bukan berarti wakil merah putih tak memiliki kans juara. Sektor tunggal putra dan putri serta ganda putra punya peluang cukup besar untuk membawa pulang trofi juara. Perubahan jadwal dalam program latihan dilakukan Persebaya Surabaya selama bulan Ramadan. Sebelumnya latihan digelar sore hari dan kali ini diganti pada malam hari. Seperti saat latihan di Stadion Gelora 10 November Surabaya Senin malam, sebelum latihan kali ini para pemain menjalani program fisik untuk mengembalikan kondisi fisik sebelum latihan dengan bola. Latihan diikuti oleh seluruh pemain, termasuk 2 pemain yang sedang cedera, Malik Rizaldi dan Kadek Raditya. Bagi tim berjuluk Bajul Ijo, tidak ada adaptasi besar saat menggelar latihan pada malam hari. I have experience on this for 2-3 tahun, so there's no big adaptation, big thing for me for the time for trainings. Everything is clear. We've prepared everything myself with management. We've also bring food to the training like this, just for some small snacks. So preparation for this for Ramadan, I'm experienced on this also. So there's no issue with the Ramadan situation. Latihan malam hari juga digunakan sebagai adaptasi terhadap jadwal pertandingan Liga 1 yang digelar malam hari. Di bulan suci Ramadan ini, Bajul Ijo memiliki 3 jadwal pertandingan, yaitu melawan Persib Bandung 1 Maret kemarin, menghadapi PSM Makassar 7 Maret, dan PSIS Semarang 12 Maret mendatang. Mahendra Teginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Menjelang melawan PSM Makassar, Persebaya Surabaya dalam motivasi tinggi usai mengalahkan Persib Bandung 4-1. Kini tim Bajul Ijo telah mempersiapkan kekuatan terbaiknya untuk meredam permainan tim Juku Eja. Latihannya digelar tim Persebaya Surabaya di Stadion Gelora 10 November Surabaya dan diikuti seluruh pemain. Latihan fisik dan taktikal juga telah dilakukan untuk meraih kemenangan dari PSM Makassar. Namun Persebaya hingga saat ini belum mendapat kepastian venue pertandingan dari PSM Makassar. Meski begitu, Persebaya siap berangkat ke Parepare maupun ke Bali untuk meladeni PSM Makassar. Preparation was good. Show a little bit on video session from previous game, some small details, and then focusing on the next game. So tonight a little bit on intensity for the players. Terkait venue di Parepare. What venue in Parepare? Yeah, we're still waiting on the letter. So everything's been sent, but still haven't been sent back with the letter. So yeah, what to say? We want to know, but once the management receive the letter, then like I said, they will inform me. But up until now, I've been informed that there's still no letter, which is crazy. Is this problem for the mental pemain? You don't know where you're playing. what? But I've already bicara kemarin about the dua situasi. So you know this is Indonesia, so you have to have plan A, plan B. So we're just professional. PSBS Biak dipastikan sedikit mengubah komposisi timnya saat bertemu Borneo FC Kamis malam. Pasalnya, Fabio Beltrame akan absen karena terkena kartu merah. Lini belakang PSBS pun dikhawatirkan berlubang dengan meninggalkan Julian Velasquez. Namun pelatih Marcos Guillermo tak mau berlama-lama pusing. Bukan sekali ini saja Beltrame harus absen. Guillermo telah menunjuk Jonathan Magdo sebagai pengganti untuk berduet bersama Velasquez. Pelatih berharap pertahanan tim Badai Pasifik akan bisa lebih kuat di kandang. Prepararon hasta hoy. Bueno, la verdad que muy bien, con mucha expectativa. Kita persiapan yang baik dengan
kita semangat. Después del esfuerzo que hicimos en Padán, nos recuperamos y ya estamos preparados para el partido de mañana con Borneo. Kita kerja keras lawan Padang, sekarang sudah recovery dan siap untuk hadapi Borneo. Bueno, seguramente que va a estar Machado con Velázquez en la defensa central. Bisa diganti dengan Machado dan Velázquez. Ya hemos jugado de esa manera y nada, lo de Fabiano fue una decisión que tomó, creo que para el equipo también pensó en el equipo, entonces nada, tenemos cómo suplantarlo. Kita pernah main seperti itu, ya itu Fabiano kemarin di pertandingan harus ambil keputusan dan itu dia pikir yang paling bagus untuk tim. Sekarang kita ada pemain juga untuk ganti, semoga jalan dengan baik. PSBS sangat membutuhkan kemenangan setelah lebih dari 5 laga tak pernah menang. PSBS kini berada di peringkat 12 klasemen dengan poin 31. Terakhir kali PSBS menang adalah di bulan Desember dengan menundukkan Dewa United. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Reski Oktara pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.